أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufiknya kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu dalam membahas sesuatu yang paling penting dalam agama. Intinya agama, inti dari keimanan, yaitu membahas tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata. Ya, kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab At-Tauhid, tulisan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, kita masih berada di pembahasan muqaddimah atau pengantar yang dibawakan oleh penulis dalam kitab yang sangat bermanfaat ini. Di pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang tingginya kedudukan tauhid dalam Islam dan bahwasanya itu merupakan tujuan penciptaan manusia, jin dan manusia, dan itu merupakan inti seruan dakwah yang disampaikan oleh semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Syariat mereka berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan penghambaan diri lahir dan batin. Inti dari dakwah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semua kembali kepada hal tersebut. Makanya dalam hadis-hadis yang sahih diisyaratkan tentang para nabi yang mereka semua mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Adapun syariatnya berbeda-beda. Syariat yang berlaku pada nabi-nabi yang terdahulu, ya, ada yang tidak berlaku pada nabi yang atau pada syariat yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW, syariat yang sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi masing-masing umat, bagi masing-masing nabi, kami jadikan bagi kalian syariat dan manhaj, jalan tersendiri. yakni berbeda-beda dalam masalah hukum syariatnya, tapi tujuannya satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya agama kalian itu adalah agama yang satu, dan bahwasanya aku adalah Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah kalian kepadaku semata-mata. Ini sebabnya kenapa semua agama Nabi dan para Rasul adalah Islam. Semua disebut dengan Islam. Seperti ucapannya para Nabi yang dinukil dalam Al-Quran, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami senantiasa berislam kepada Allah. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam juga Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam juga Islam. Semua Islam. Karena Islam itu secara bahasa atau secara pengertian yang disebutkan oleh para ulama artinya adalah al-istislam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Istislam artinya menundukkan diri kepada Allah,
dengan mentauhidkannya, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan mengikatkan diri kepada Allah dengan mentaati perintahnya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukannya. Ini sebabnya kenapa disebutkan agama para nabi dan para rasul semua adalah Islam, karena tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Baik, sekarang kita akan baca ayat selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh penulis dalam kitab ini. Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 151. Ayat yang panjang 151 sampai 153. Bawa Quran, baca. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla Qul ta'alu atlu. قال المؤلف رحمه الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kalau aku baca seperti tadi nggak apa-apa. Tadi yang saya salahkan karena salah ayat. Baik. Surah ini disebut sebagai ayat ini disebut sebagai ayatul huquqil asyrah, ayat yang menjelaskan 10 hak. Yang menjelaskan 10 hak. Yang nanti kita akan baca komentar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, bahwa ayat ini adalah wasiat yang sangat ditekankan dan dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Karena ayat ini berisi atau mencakup, bisa dikatakan mencakup semua permasalahan dalam Islam. Diawali dengan tauhid, diawali dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi perbuatan syirik. Baik, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 3 ayat ini, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah ya Rasulullah, katakanlah kepada semua manusia, ta'alau, kemarilah kalian, atlu, supaya aku bacakan, aku sampaikan di hadapan kalian apa yang diharamkan oleh Allah. Perkara apa saja yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian jangan lakukan. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a,
Yang pertama, kalian tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wajib untuk menyerahkan segala bentuk ibadah dan penghambaan diri hanya kepada Allah semata-mata. Baik itu ibadah yang lahir seperti sholat, berkurban, bernazar, berpuasa, berhaji, berumroh, dan semua ibadah lahir lainnya, berdoa dan yang lainnya, hanya kepada Allah semata-mata. Demikian pula ibadah yang batin seperti cinta, takut, berharap, bersandar, berserah diri dan seterusnya, semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Karena yang memiliki sifat-sifat ketuhanan cuma Dia. Yang maha menciptakan Dia, mengatur alam semesta beserta isinya Dia, yang bisa menghidupkan mematikan cuma Dia, yang maha memberikan rezeki cuma Dia, dan semua sifat-sifat kesempurnaan ada pada dirinya. Makanya cuma Dia yang pantas untuk diibadai dan disembah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Ini sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan yang lalu. Jadi pertama kali yang Allah haramkan adalah perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik ini merupakan perbuatan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yang paling parah. Yani dalam Islam berbuat zalim, kita menyerahkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini sudah merupakan dosa besar. Apalagi kalau berhubungan dengan hak Allah. Makanya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wasiatnya Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kau melakukan perbuatan syirik kepada Allah, karena syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu perbuatan syirik tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, berbuat syirik kepadanya. Tapi Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan dia masuk ke dalam surga dan tempatnya adalah di dalam neraka. Baik, sekarang saya akan kepada antum. Di ayat yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. La yaghfiru an yushraka bihi. Tapi mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah sekarang kalau ada orang yang berbuat syirik, dia bertobat, diterima nggak tobatnya? Diterima? Saya nggak diterima. Hah? Cuma 1, 2, 2,5. Diterima. Parah orang banget itu setengah, kamu parah karena orang ragu. Diterima? Terima. Sementara ayat tadi mengatakan Allah tidak mengampuni. Apa artinya ayat ini berarti? Kalau dia meninggal dalam kesyirikan, Meninggal dalam kesyirikan dan belum bertobat, dirinya. bertobat darinya ya di dunia ini. Loh, berarti apa maknanya ayat tadi? Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan syirik, tapi mengampuni yang selain dari itu. Nah ini ayat ini perlu didudukan. Semua perbuatan dosa apa saja, kalau orang bertobat dengan sungguh-sungguh maka Allah akan terima. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu
berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah sesungguhnya mengampuni semua dosa. Inna Allah yaghfiru dzunub, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, bagaimana caranya mengkompromikan? Ayat ini dikatakan mengampuni dosa semua. Ayat yang pertama tadi dikecualikan syirik, tidak Allah ampuni. Ini maksudnya orang yang meninggal dunia, kalau dia bertobat dari dosanya apa saja dengan sungguh-sungguh sebelum dia meninggal dunia, maka Allah terima tobatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Apa artinya Al-Ghafur? Maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala Al-Afuwu. Artinya apa? Maha pemaaf. Jadi semua orang yang bertobat dari dosa Allah terima, bahkan Allah mencintai hamba yang bertobat dan kembali kepadanya. Baik. Ayat yang pertama tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, yaitu ketika seorang hamba, naudzubillah min dzalik, meninggal dunia, dia belum bertobat dari perbuatan syirik, maka Allah tidak mengampuninya, masuk ke dalam neraka, kekal dalam neraka. Dia mati di atas selain Islam, mati di atas kesyirikan, syirik besar berarti mati di atas kekafiran. Nah, sekarang apa bedanya dengan dosa-dosa lain? Dosa-dosa lain, kalau ada orang meninggal dunia belum bertobat darinya, dosa yang selain syirik, maka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini yang disebut dengan tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah. Dosa-dosa lain, kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Kalau Allah tidak menghendaki, tentu semua sesuai dengan hikmahnya yang sempurna, maka Allah tidak akan ampuni. Tetapi dosa-dosa lain ini, kalaupun dia masuk ke dalam, diazab, masuk ke dalam neraka, maka dia tidak kekal dalam neraka. Itu maknanya Allah ampuni yang selainnya. Jadi ingat, bagi orang yang meninggal dunia sebelum belum bertobat, kalau belum bertobat dari perbuatan syirik, mesti diazab, mesti masuk neraka dan kekal. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau selain dari itu, Allah bisa mengampuninya bagi siapa yang dikehendaki. Kalaupun tidak diampuni, dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak kekal dalam neraka, karena Islamnya tidak batal dengan perbuatan dosa yang dilakukan selain syirik dan selain kekufuran. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Antum paham ya? Mana dari dua ayat tadi? Pertanyaan yang kedua, Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Ini maksudnya menyekutukannya syirik besar atau syirik kecil? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau ubaru. Baik. Siapa yang mengatakan ini syirik besar saja? Tadi saya. Oh, tadi antum ya, sekarang berubah. Enggak. Masya Allah. Siapa lagi yang lain? Tidak ada yang dukung. Syirik besar saja, Abu Mujahid termasuk. Masya Allah. Yang mengatakan syirik kecil termasuk siapa? Berarti mereka pilihnya syirik sedang. Mereka tidak tahu, Ustaz. Tidak paham pertanyaan. Sekarang saya sebutkan, ayat tadi itu bersifat umum. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik, dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi Allah menyebutkan umum, setiap perbuatan syirik tidak diampuni, yang kecil ataupun yang besar. Betul begitu? Berarti kita mengatakan perbuatan syirik kecil juga bisa menjadikan orang keluar dari Islam, kekal di neraka, begitu? Gimana berarti jadi?
Yang mati dalam keadaan syirik itu tetap tidak akan diampuni, hanya dia tidak kekal di neraka. Tidak akan diampuni, hanya dia tidak kekal di neraka. Ada yang setuju atau sependapat atau menolak? Amalannya itu tetap masuk dalam timbangan. Amalan tetap masuk dalam timbangan, sama artinya. Tidak diampuni, tidak bisa diampuni berarti. Dia tidak termasuk tahtal masyiah. Ada jawaban lain? Syirik kecil bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kalau belum diantarkan, berarti masih tapi tempat toh? Syirik kecil, syirik besar sama saja. Syirik kecil, syirik besar sama saja, sama-sama syirik begitu ya? Dosanya maksudnya. Dosanya sama-sama besarnya. Dosa syirik kecilnya makin banyak, makanya dia dosa syirik kecil, sehingga dosa-dosa syirik kecil tidak bisa terampuni. Tidak terampuni. Baik. Sekarang waktu kita membahas syirik besar dan syirik kecil itu, atau sudah kita bahas kemarin ya, syirik kecil itu merupakan perantara kepada syirik besar, atau yang diungkapkan oleh para ulama seperti penjelasannya Syekh Shalih Al-Syekh, ya, masammahu syar'u atau masammahu syari'u syirkan wa laisa fihi tandidun kamil. Sesuatu yang disebutkan dalam dalil Al-Qur'an atau hadis yang sahih adalah perbuatan syirik, tapi di dalamnya tidak terdapat perbuatan menyekutukan Allah secara sempurna dari semua sisi. Contohnya seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah kafir atau berbuat syirik. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ada orang bersumpah dengan demi Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Karena makhluk tidak boleh kita jadikan dalam sumpah kita. Sumpah itu hanya dengan menggunakan nama Allah, karena itulah yang pantas untuk kita agungkan dalam sumpah kita. Baik. Ini perbuatan syirik. Syirik kecil namanya. Dari satu sisi, syirik kecil itu ada kemiripannya dengan syirik besar. Tapi dari sisi lain, syirik kecil itu ada kemiripannya dengan dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Inilah cara mengkompromikan keumuman ayat tadi. Jadi syirik kecil itu tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, tentu mengurangi dan merusak iman, tapi tidak sampai memberantas dari akarnya. Dia dalam hal ini termasuk atau mirip dengan perbuatan dosa besar, yaitu tidak menjadikan pelakunya kekal dalam neraka kalau dia meninggal dunia belum bertobat darinya. Tapi dari satu sisi dia sama dengan syirik besar, dalam artian dia tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya belum bertobat sebelum meninggal dunia. Berarti tetap ditimbang seperti kata Ustaz Mujahid tadi. Jadi dia ini kalau orang meninggal dunia sebelum bertobat dari syirik kecil, maka dosa ini tidak akan dihapuskan oleh Allah, tetap ditimbang. Tetapi kalaupun orang yang melakukannya, ya, kemudian ketika ditimbang ternyata amal-amal keburukannya lebih banyak, naudzubillah min dzalik, dia masuk ke dalam neraka, tapi dia tidak kekal dalam neraka. Dari sisi inilah berbeda dengan syirik besar. Atau paham? Jadi ini yang menjadikan kita waspada dari perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kalau perbuatan dosa yang lain, sebab-sebab pengampunan banyak. Timbangan amal, ya kan? Ketika amal keburukan dilakukan, orang itu belum bertobat, ketika dia meninggal dunia, timbangan amal kebaikannya lebih besar, lebih berat. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nanti ada syafaat, tentu dengan syarat-syaratnya nanti kita akan bahas. Ada masalah syafaat dalam kitab ini, insya Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat akan memberikan syafaat dengan izin Allah, dengan syarat-syaratnya.
Para nabi akan memberikan syafaat. Orang-orang yang beriman juga bisa memberi syafaat. Setelah berakhir syafaat masih ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka yang masih ada iman dalam hatinya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha sempurna rahmat dan kasih sayangnya. Makanya ini sebab-sebab pengampunan. Nah, ketika ini berlaku untuk perbuatan syirik, jelas kalau perbuatan syirik besar tadi tidak akan diampuni, menjadikan gugur semua amal. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu melakukan perbuatan syirik, maka sungguh gugur dan binasa semua amalmu, dan kamu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Perbuatan syirik kecil juga seperti itu, tidak akan diampuni, dia harus ditimbang. Dan ingat, karena ini perbuatan syirik, maka timbangan keburukannya akan sangat berat. Tetapi tidak menjadikan sebab gugur amalan orang tersebut yang lainnya, dan tidak menjadikan dia kekal dalam neraka. Itu perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Barakallahu fikum. Jadi ayat ini yang disebut sebagai ayat yang menjelaskan hak yang 10 atau 10 hak. Ini diawali dengan larangan melakukan perbuatan syirik. Kemudian berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana menegakkan hak-hak orang tua. Tidak boleh kita ucapkan kalimat yang kasar, perlakuan yang kasar. Bahkan ketika orang tua memerintahkan kepada kita satu hal, hukumnya mubah pun menjadi wajib melaksanakannya karena kewajiban mentaati orang tua. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Ini perbuatannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu karena merasa malu ketika punya anak perempuan, maka mereka melakukan yang namanya wa'dul banat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Perbuatannya di masa jahiliyah, karena mereka malu punya anak perempuan. Ada juga yang menguburkan anaknya atau membunuh anaknya karena takut makan bersama mereka, yakni takut rezeki. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut, dan Allah berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, yang lahir maupun yang batin, yakni yang diucapkan terang-terangan ataupun yang bersumber dari penyakit hati manusia. Dilarang. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, seorang muslim, itu darahnya haram untuk ditumpahkan. Tidak boleh mengkafirkan orang, apalagi memudahkan untuk menghalalkan darahnya. Ini diharamkan dalam Islam. Makanya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya pemikiran Khawarij, orang-orang yang melakukan teror, melakukan bom bunuh diri, itu sudah haram, dosa besar. Apalagi dengan sebab bom tersebut membunuh orang muslim yang lainnya, dosa besar.
membuat kekacauan di negeri kaum muslimin, dosa besar, menghilangkan keamanan. Ini dosanya bertumpuk-tumpuk. Sudah kita bahas di pertemuan kemarin, orang-orang yang menyimpang pemahamannya, menjadikan perbuatan yang sangat buruk karena tipu daya syaitan dianggap sebagai berjihad di jalan Allah. Tidak mungkin jihad seperti ini, tidak mungkin perbuatan seperti ini diridhoi dalam Islam karena dosanya bertumpuk-tumpuk. Sudah membunuh jiwa yang tidak dengan alasan yang benar itu dosa besar, ya. Membunuh jiwanya seorang muslim, bunuh diri juga dosa besar. Bahkan sudah kita bahas kemarin, membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Seperti orang-orang kafir mungkin yang datang ke negeri kita, misalnya duta besar dan yang lainnya, itu punya perjanjian damai. Ini juga hukumnya haram. Jadi subhanallah, dari berbagai tinjauan segi Islam, perbuatan yang dilakukan oleh mereka para teroris itu benar-benar dikutuk dalam Islam dan Islam berlepas diri darinya. Mengandung beberapa hal yang diharamkan yang sudah kita pernah jelaskan perinciannya di pertemuan yang lalu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepadamu agar kamu bisa memahaminya. Baik, berikutnya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Apa artinya anak yatim? Apa artinya anak yatim? Anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, meninggal bapaknya. Ditinggalkan ke sawah atau ke pasar gitu. Anak yang ditinggalkan atau kehilangan orang tuanya sebelum dia balik. Nah, itu namanya anak yatim. Jadi ketika anak ini ditinggalkan oleh orang tuanya atau orang tuanya meninggal dunia, dalam keadaan dia masih belum balik, otomatis hartanya harus dititipkan kepada orang lain, kepada walinya atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap hartanya. Maka Allah perintahkan di sini, wala taqrabu, jangan dekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang baik, yakni dengan tujuan untuk menjaganya, bukan tujuan untuk merampasnya. Nauzubillahi min dzalik. Hatta yablugha asyuddahu, sampai anak yatim ini mencapai usia yang pikirannya matang. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum, di awal surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waktu seorang itu memegang hartanya anak yatim harus diolah dengan baik. Kalau anak yatim itu sudah dewasa, diuji, diberikan hartanya sedikit, kira-kira dia akan gunakan harta ini bagaimana? Fa in anastum minhum rusydan, kalau kamu sudah dapati dia sudah bagus menggunakan harta, tidak dihambur-hamburkan, sudah bisa menjaga hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, harus diberikan hartanya kepada mereka karena mereka sudah bisa memegang hartanya sendiri. Jadi ini yang wajib dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab memegang hartanya anak yatim. Kalau dia sudah mencapai usia, sudah bisa berpikir dengan benar, sudah punya husnul tasarruf, berbuat baik dalam hartanya, tidak menghambur-hamburkan hartanya, dia sudah dewasa berarti, maka diberikan kepadanya harta tersebut. Tidak boleh ditahan-tahan lagi, karena itu bukan hak kita, bukan hak dari walinya, tapi hak dari anak yatim itu. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah ukuran dalam takaran maupun timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan jika kalian berkata-kata, mengucapkan sesuatu, maka berlaku adillah, meskipun itu terhadap kerabatmu sendiri. yakni tidak boleh kita berbicara itu kalau orang yang kita sukai baru kita lemah lembut, kita bicaranya santun, kita bicara baik-baik. Kalau bicara orang yang tidak kita sukai, maka semua yang dikubur binatang keluar.
Ini namanya tidak adil dalam berbicara. Ada orang begitu kan, kalau dia sedang benci sama orang, pokoknya tidak peduli ucapannya benar atau tidak, yang penting dimaki. Ini tidak dibenarkan. Orang yang adil itu adalah orang yang selalu bisa menjaga sikapnya. Marah, tetap dia bisa kendalikan diri, tidak keluar dari kebenaran. Sedang senang pun tidak berlebihan. Jadi kata salah seorang ulama salaf, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mendefinisikan siapa orang yang adil. Al-adlu huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batil wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu minal haq. Orang yang adil itu adalah orang yang ketika dia sedang marah. Jadi ukurannya waktu dia marah. Karena orang yang marah itu tertutup pikirannya. Ya. Ketika dia sedang marah, kemarahannya tidak menjerumuskan dia kepada kesalahan. Sebaliknya ketika dia sedang senang, kesenangannya itu tidak menjadikan dia keluar dari kebenaran. Tetap karena dia terbiasa menundukkan hawa nafsunya, dia bicara bukan berdasarkan nafsu. Karena dia terbiasa mengendalikan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang adil. Jangan mentang-mentang karena dia kerabat, maka kita bicaranya baik-baik, adapun orang lain kemudian dengan ucapan yang kasar. Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah ya hal-hal yang diperintahkan dalam syariatnya, tunaikanlah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah perintahkan, wasiatkan kepadamu agar kalian selalu mengingatnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang menyimpang sehingga kamu akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Antum perhatikan di ayat yang ke-151 diakhiri dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan agar kamu memahami. Ayat yang 152, demikianlah Allah wasiatkan agar kamu mengingat. Di ayat yang 153, demikianlah Allah wasiatkan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti orang yang mengamalkan ayat-ayat ini, memahaminya dengan benar, mengamalkannya, maka dia akan menjadi orang yang paham, orang yang berilmu dalam agama. Dia akan menjadi orang yang selalu tadzakur, ingat dengan nasihat dan peringatan dari Allah, dan dia akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, inilah 10 wasiat yang disebutkan dalam 3 ayat ini. 10 wasiat yang disebutkan dalam 3 ayat ini ya disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum al-ayah." Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat, yakni nasihat yang penting yang sangat diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW, wasiat kepada umatnya yang alaiha khatamuhu, di atas wasiat ini ada khatam, yakni seolah-olah Nabi SAW tidak pernah menulis wasiat ini, karena Nabi SAW wasiatnya adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran. Seolah-olah wasiat ini ada stempelnya, ada tanda tangannya dari Nabi SAW. Ada juga yang mengartikan khatam di sini maksudnya wasiat yang terakhir yang selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya dia membaca 3 ayat ini.
Makanya tauhid itu adalah wasiat yang selalu ditekankan oleh Nabi SAW ketika mulai berdakwah, yang kemarin sudah kita bahas di dalam kitab Sahih Muslim. Ketika pertama kali masuk Islam mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian di akhir hidup manusia juga man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya sebelum meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalimat tauhid selalu berada dan menyertai seorang hamba di semua hidupnya. Dan inilah wasiat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di sini ada wasiat terakhir yang disampaikan dalam ayat ini, perintah untuk berpegang dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus atau as-siratul mustaqim. Kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan as-siratul mustaqim. Apa artinya jalan yang lurus? Ya, secara bahasa lurus itu artinya tidak bengkok. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali waktu menyebutkan definisi istiqomah, apa artinya istiqomah? Istiqomah itu adalah sulukus siratil mustaqim duna ta'wijin anhu yamnatan wala yasra, di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Istiqomah itu adalah selalu menempuh jalan yang lurus tanpa berpaling atau berbelok darinya ke kiri maupun ke kanan. Lurus. Dan jalan yang lurus itu cuma satu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran dengan bentuk tunggal, siratun. Satu-satunya jalan yang lurus, atau sabilun, satu jalan. Sedangkan jalan yang menyimpang disebut dengan subul, jalan-jalan yang banyak jumlahnya. Inilah sebabnya kenapa dalam Al-Quran setiap Allah menyebutkan tentang cahaya pasti dalam bentuk tunggal. Sedangkan kalau Allah menyebutkan kegelapan mesti dalam bentuk majemuk, bentuk plural. Ya, ini banyak, berbilang. Seperti Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pembimbingnya orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari dhulumat, kegelapan-kegelapan yang banyak kepada an-nur, satu cahaya. An-nur artinya satu cahaya. Kalau cahaya banyak apa artinya? Anwar. Itu artinya banyak cahaya. Sedangkan dhulumat itu disebutkan dalam bentuk yang sangat banyak. Kegelapan itu banyak. Kegelapan ada teroris, kegelapan perbuatan bid'ah, kegelapan mudah mengkafirkan kaum muslimin, ada kegelapan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya apa ini mengharamkan apa yang dihalalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan. Itu semua kegelapan. Sehingga yang namanya penyimpangan itu banyak bentuknya. Ini sebabnya Al-Quran kenapa kalau menyebutkan cahaya, satu cahaya, adapun kegelapan itu dengan bentuk dhulumat, kegelapan-kegelapan yang banyak. Baik, kita lihat hadis di sini yang dibawakan oleh penulis atau pensyarah kitab ini. Hadis yang sangat terkenal. Riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi. Hadis yang sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi, thumma qala hadza sabilullahi mustaqiman." Suatu hari Rasulullah SAW pernah membuat sebuah garis lurus di depan kami. Di tanah beliau menggaris. Dan beliau bersabda, "Inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Cuma jalur ini yang akan menyampaikan kita kepada Allah." Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Thumma qala hadhihi subulun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Setelah itu Rasulullah SAW membuat garis-garis lagi yang pendek
di samping kiri dan kanan. Di samping kiri dan kanan garis yang lurus tadi. Lalu beliau bersabda, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Pada masing-masing dari jalan ini ada satu setan. Satu apa? Satu ekor setan, ya. Saya bilang satu orang, bukan orang. Ada satu ekor setan. Pas ya? Buat jadi apa? Ada satu setan, gitu saja. Pada masing-masing dari jalan ini ada satu ekor setan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153 tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah satu-satunya jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah jalan ini. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang, maka kamu akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah kami perintahkan kepadamu, kata Allah, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin ingatkan, ya, pernyataan sebagian orang yang mengatakan yang penting tujuannya benar, biar jalannya salah atau berbeda-beda. Ini keliru. Dalam Islam itu tidak ada apa? Istilah banyak jalan menuju mana? Roma. Ke Roma. Kita tidak mau ke Roma, kita maunya kita ke Arab. Kita mau haji, kita mau umrah, tidak mau ke Roma. Ke Roma itu jalan bukan jalannya kita. Kan begitu. Jadi jalan yang ditempuh harus jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu cuma satu, yaitu yang disyariatkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW membuat garis-garis yang banyak di kanan dan di kiri jalan tadi untuk menunjukkan penyimpangan itu bermacam-macam. Makanya hati-hati karena yang benar cuma satu. Ini wasiat yang disebutkan di akhir ayat ini yang menunjukkan kepada kita bahwa wasiat inilah yang harus kita pegang kalau kita ingin selamat, selalu meniti jalan yang lurus yang menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang makna as-siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Beliau berkata, "Wal nadhkur fis siratil mustaqimi qaulan wajizan." Kami akan menyebutkan tentang makna jalan yang lurus dengan ucapan yang ringkas. Karena pernyataan para ulama dalam menyebutkan jalan yang lurus ini itu berbeda-beda. Meskipun kesimpulannya satu, dan biasanya seperti para ulama muhaqqiqin, mereka menyebutkan dengan satu kesimpulan yang meliputi semua ucapan para ulama tadi. Yaitu apa? Wa haqiqatuhu syai'un wahid. Hakikat dari jalan yang lurus itu adalah satu. Wa huwa tariqullahi alladzi nasabuhu li ibadihi musilan lahum ilaih. Yaitu jalan Allah yang dibentangkannya di dunia untuk hamba-hambanya yang akan menyampaikan mereka kepada Allah. Wala tariqa ilaihi siwahu. Tidak ada jalan lain selain jalan ini. Ingat, mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan cara yang kita inginkan sendiri-sendiri. Kalau mendekatkan diri kepada Allah, ingin beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah pakai cara sendiri-sendiri, berarti tidak ada gunanya diturunkan agama. Tidak ada gunanya diutus para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Kalau manusia bisa menciptakan sesuai dengan keinginan sendiri-sendiri. Nah, jadi tidak ada jalan lain selain jalan yang Allah pancangkan tersebut. Bal turuqu kullaha masdudatun 'alal khalqi illa tariqahu alladhi nasabahu 'ala alsuni rusulihi wa ja'alahu musilan li'ibadatillah. Bahkan semua jalan, seluruh jalan akan tertutup di hadapan manusia kecuali hanya satu jalan, jalan Allah, yang itu dijelaskannya, dibentangkannya di hadapan manusia melalui penjelasan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dijelaskan dalam lisannya Rasulullah SAW karena beliau yang menyampaikan kepada umat ini apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan apa yang dibenci dan dimurkainya. Inilah jalan yang akan menyampaikan manusia kepada ibadah kepada Allah, yang mana jalan yang lurus itu adalah ifraduhu bil ibadati wa ifradu rusulihi bil ta'ah. Kesimpulannya jalan yang lurus dua, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah dan mengkhususkan Rasulullah SAW dengan ketaatan. Ini makna dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fala yushraku bihi ahadan fi ibadatihi wa la yushrak bi rasulihi SAW ahadan fi ta'atihi. Maka tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah dan juga tidak boleh menyekutukan Rasulullah SAW kepada seorang pun dalam ketaatan. Makanya yang akan membatalkan seseorang itu menempuh jalan yang lurus adalah ketika dia menyimpang dalam tauhidul ibadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah dan berbuat syirik. Demikian pula ketika dia menyimpang dalam melaksanakan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Dia tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan satu-satunya. Dia menjadikan yang selain beliau sebagai tempat dia mentaati, padahal bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Di sini kita ketahui ternyata dalam Islam itu ada kewajiban untuk bertauhid, menjauhi perbuatan syirik, dan juga kewajiban untuk ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhi segala bentuk perbuatan bid'ah atau yang menyimpang dari ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Qayyim menyimpulkan jalan yang lurus itu adalah tauhidul ibadah dan tauhidul mutaba'ah, mengesahkan Allah dalam beribadah dan mengkhususkan Rasulullah SAW dalam mengikuti petunjuk beliau. Ini makna ringkas yang terkandung dalam ayat atau 3 ayat tadi yang merupakan ayat yang menjelaskan hak-hak yang 10. Barakallahu fikum. Ternyata cuma 1 ayat ini yang bisa kita baca. Maka semoga apa yang kita kaji di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Tolong silakan. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh dengan salawat tauhid. Terus bagaimana kalau kita terus dan workshop saja? Di sini cetakannya ada workshop saja. Setelah kita cetakan yang keliru. Kita cetakan yang keliru. Sudah kita bahas itu di kitab Ma'arif ya Thariqat Al-Ilmi. Itu dijelaskan, tidak dibenarkan meringkas tulisan Nabi Muhammad SAW dengan SAW atau Assalamualaikum WRWB itu mengurangi keberkahan dari zikir tersebut. Ya, Allah SWT ini semua ringkasan-ringkasan yang tidak benar, mengurangi keberkahan. Lebih bagus kita ucapkan, tidak usah ditulis, kita ucapkan dengan lisan kita kalau kita perlu misalnya meringkas. Itu kalau seandainya kita butuh untuk meringkas. Sudah pernah kita bahas kemarin, saya nukilkan dari kitab Tadribur Rawi. Imam As-Suyuti mengatakan yang pertama kali meringkas dalam bahasa Arab Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala timpakan padanya azab berupa tangannya terpotong orang tersebut, karena dia yang pertama kali menjadikan hilangnya keberkahan kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali nama beliau disebut. Nah, ya ada pertanyaan ini. Bagaimana sikap kita apabila dimintai sumbangan untuk kegiatan MTQ dan 17 Agustus, dan bolehkah mengibarkan bendera apabila diperintahkan pemerintah setempat? Ya, setiap orang yang telah mengenal kebenaran Islam,
dia perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, karena itu diperintahkan dalam Islam. Pemerintah kita adalah pemerintah Muslim yang alhamdulillah secara umum mendukung pelaksanaan syiar-syiar Islam. Buktinya salat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha, penyelenggaraan haji dan yang lainnya, termasuk penentuan Ramadan, penentuan Idul Fitri, Idul Adha diselenggarakan oleh pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan. Kalau ada perkara-perkara yang tidak kita setujui karena ada kesalahan dalam agama, sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Ini contoh yang sering terjadi adalah dalam masalah mengibarkan bendera. Ada sebagian orang ketika disuruh mengibarkan bendera tidak mau dia, karena dia mencela pemerintah Indonesia, mengkafirkan pemerintah Indonesia. Ini salah. Harusnya kita jelaskan kepada pemerintah bahwasanya ya, mengibarkan bendera itu tidak ada masalah. Setiap negara berhak untuk punya bendera. Tapi yang salah adalah ketika melakukan pengagungan yang berlebihan terhadap bendera. Misalnya orang mengatakan, wah bendera merah putih ini sakti, ya nggak boleh. Ini cuma selembar kain, ya. Atau kesaktian Pancasila misalnya. Oh, sakti itu tidak sakti. Yang memberikan kebaikan, pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaskan seperti ini. Pengagungan yang berlebihan itu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Adapun orang mengibarkan bendera itu tidak dilarang selama kita tidak meyakini ada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan Islam dalam hal tersebut. Makanya seperti misalnya menghormat bendera ini dilarang karena ini mengandung pengagungan yang berlebihan. Kita tidak menghormati, bukan tidak menghormati negara kita, tapi pengagungan yang berlebihan kepada benda apapun tidak boleh. Misalnya ada orang hormat kepada rumahnya sendiri, tidak boleh. Saking dia, oh rumahku bagus, hormat setiap kali dia masuk pintu, tidak boleh. Atau misalnya menaik motornya, hormat dulu motornya, ya, tidak boleh. Ini pengagungan berlebihan. Jadi harus dijelaskan seperti ini kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu saat ini kalau orang tidak mau pasang bendera atau tidak mau hormat bendera, diidentikan dengan perbuatan orang-orang yang mengkafirkan pemerintah atau para teroris. Kita katakan kita bukan seperti itu. Kita tidak mau melakukan pengagungan yang berlebihan. Nah, kemudian masalah MTQ. Masalah MTQ ini hukum asalnya memperlombakan Al-Quran itu diperbolehkan oleh para ulama, dilakukan oleh para ulama dalam rangka motivasi orang untuk menghafal agar bacaannya bagus. Cuman biasanya di dalam acara-acara seperti ini banyak hal-hal yang diingatkan oleh para ulama, termasuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti nanti ada lagu-lagu yang berlebihan dalam membaca Al-Quran yang menjadikan melenceng dari artinya. Nah, itu pembahasan yang berhubungan dengan masalah ini. Makanya untuk masalah pelaksanaan ini sendiri itu harus kita lihat ya bagaimana kondisinya. Menurut informasi saya sendiri belum pernah mengikutinya secara langsung. Informasi banyak yang mengatakan ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali dari segi kadang-kadang lagu-lagu yang berlebihan yang menjadikan makna daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca berubah. Ada seorang yang sakit dengan keadaan sudah tidak sadarkan diri, lalu di antara anak-anaknya ada yang memanggil dukun, lalu orang ini meninggal. Apakah orang ini berdosa meninggal dengan kesyirikan atau keluarganya ini yang berdosa? Mudah-mudahan dia tidak mengikutinya. Ya, keluarganya ini jelas dia berdosa karena memanggil dukun. Ya, karena dukun itu adalah wali-walinya syaitan di dunia, tidak pantas dimuliakan, bahkan kalau perlu dihinakan, dipukuli. Ya, orang yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Nabi SAW mengatakan tentang para dukun dan tukang sihir, hum laisu bisyai. Mereka itu tidak punya nilai. Lebih mulia kambing, ya, lebih mulia binatang-binatang ternak dibandingkan mereka. Tidak pantas untuk dimuliakan para dukun dan tukang sihir. Ya, semoga orang yang meninggal ini tidak mengikuti keadaan tersebut. Ya, kita kalau seperti ini keadaannya dia tidak sadarkan diri, maka kita bersangka baik dia tidak mengikuti perintah atau perbuatan dari dukun tersebut. Yang bertanggung jawab adalah keluarga yang membawa dukun yang buruk tadi. Nah, kalau surga tanpa hisab tanpa azab, ya. Nanti kita akan baca di sana. Sebagaimana para ulama mengartikan bahwa ini bisa melepaskan
tauhid atau melepaskan diri dari tawakal. Apa artinya itu Ustaz? Melepaskan diri? Ya, jadi pertanyaannya mungkin perlu dilengkapi. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. Diperlihatkan umat yang banyak, maka Nabi SAW mengatakan, ini adalah umatku. Ternyata dikatakan itu umatnya Nabi Musa. Setelah ditampakkan lagi umat yang lebih besar, dikatakan hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu wahai Rasulullah, wa ma'ahum sab'una alfa rajulin yadkhuluna jannata bighairi hisab wal 'adab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian Rasulullah SAW masuk. Para sahabat membicarakannya, siapa kira-kira mereka ini. Kemudian beliau SAW keluar singkatnya dan mengatakan, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini tadi yang bersama mereka sab'una alfa rajulin, ya 70.000 orang. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan kain, ini besi panas karena ini dimakruhkan, dibenci dalam agama, tidak melakukan tatoyur dan hanya bertawakal kepada Allah. Maksudnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah orang yang menyempurnakan tauhidnya sampai dalam hal-hal yang dimakruhkan pun, kalau itu melanggar bertentangan dengan tawakal, mereka tinggalkan. Seperti pengobatan dengan besi panas, ini dimakruhkan dalam Islam. Itu dulu pengobatan orang Arab, ada itu dengan cara besi dipanaskan sampai merah, kemudian di bagian urat yang sakit ditempelkan. Ini dimakruhkan. Mau coba? Ini sudah sakit, mengurangi tawakal, bisa mengurangi kesempatan menjadi termasuk golongan yang 70.000. Baik. Wala yastarqun, meminta diruqyah. Ini juga makruh karena menjadikan kita bergantung kepada selain Allah. Kemudian yatatayyarun, melakukan tatoyur. Tatoyur ini termasuk bisa jadi syirik kecil. Tatoyur itu seperti perbuatannya orang-orang awam saat ini, menisbatkan kesialan atau keberuntungan dengan makhluk. Ya, orang-orang Arab dulu kalau mau keluar rumah, dia lihat ada burung yang hinggap di pohon. Burung itu diusir. Kalau burungnya lari ke kiri, wah tanda-tanda sial, nggak jadi keluar dia. Kalau burungnya lari ke kanan, tanda-tanda beruntung. Kalau burungnya lari ke tengah gimana? Atau burungnya jatuh mati, wah bingung dia. Cari burung yang lain. Itu keadaan mereka. Nah sekarang banyak orang yang melakukan seperti itu. Kalau datang di rumahnya kupu-kupu, oh ada akan datang tamu, iya kan? Kalau ada bunyi cicak, apa lagi artinya? Tanda-tanda sial. Padahal cicak itu datang sesuai dengan banyak nyamuk di situ, banyak larut, datang cicak. Ya. Kemudian ada lagi apa ini? Angka 13. Itu masya Allah benar ya, saya pernah nonton di pesawat atau pesawat tidak ada angka 13. Di pesawat apa saja yang di Indonesia, kecuali pesawat Arab Saudi ada angka 13 ya. Karena mereka tidak punya tatoyur, alhamdulillah, negara tauhid. Ya, kalau di Indonesia itu semua pesawat tidak ada angka 13-nya. Langsung melompat. Ya betul. Ini tatoyur namanya. Ada apa dengan angka 13? Ya. Tidak ada orang yang apa ini melakukan hal seperti ini, termasuk bisa melakukan perbuatan syirik kecil dan menjadikan tawakalnya berkurang sehingga terancam tidak termasuk ke dalam golongan yang disebutkan tadi. Itu ada pembahasan nanti dalam kitab ini insyaallah di bab selanjutnya. Baik, ada yang lain? Tadi dulu. Silakan. Saling diri kan tadi Ustaz, bahwasanya ketika orang melakukan syirik dia tinggal di neraka. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana dengan orang yang melakukan kesyirikan karena faktor ketidaktahuannya? Katakanlah kalau seperti di kampung Ustaz, karena memang mereka jarang disentuh dengan semacam pelajaran-pelajaran tentang tauhid, kesyirikan. Mereka salah satu faktor penyebab mereka melakukan kesyirikan itu karena faktor ketidaktahuan. Apakah mereka juga ini sama punya dengan orang yang sudah mengetahui kemudian dia melakukan kesyirikan? Jelas tidak sama, tidak mungkin disamakan. Cuman masalah ketidaktahuan dia itu karena apa dia tidak tahu? Ada orang yang tidak tahu memang tidak sampai, ada yang tidak mau mencari. Itu masalahnya.
Jadi ada perkara-perkara dalam agama itu sudah harus diketahui dengan darurat. Kayak kesyirikan ini merupakan perkara yang diingkari oleh fitrah manusia. Ya, kecuali kalau itu ada pengaruh dari tokoh-tokohnya yang dia cuma ikut saja itu. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Orang ini tidak tahu, memang tidak mau cari, meremehkan, atau memang kondisi yang tidak memungkinkan. Ada yang seperti itu, seperti nanti ada orang-orang dari Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu orang-orang yang hidup di masa dua nabi, tidak ada sampai kepada dia dakwah. Atau mungkin contoh yang bisa kita katakan adalah orang-orang yang tinggal di daerah kutub sama sekali tidak sampai dakwah kepada dia. Ini nanti akan ada hukumnya tersendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukum bagi mereka sendiri. Nah, dia bilang aja banyak itu. Bukan yang haji itu ya. Mungkin bukan itu tidak ada bagian kita. Nanti ada tambahannya, nanti disebutkan dalam hadis sahih dari Muhammad. Nanti setelah itu Rasulullah SAW mengatakan fastazadtu rabbi, maka aku minta tambah kepada Allah dan ditambahkan. Nah, nanti ada tambahan, kita akan bahas tambahannya itu banyak. Insya Allah kita semua berharap termasuk dalam golongan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan dengar dengan lisan ya. Kalau dengan lisan langsung diusir atau dipukuli. Mengatakan bahwa ulama Ibnu Hajar mengatakan 1476 tahun. Iya, tapi tidak ada. Terus maksudnya umur itu apa? Berarti dia akan menentukan hari kiamat terjadi pada tahun sekian gitu. Itu yang jadi masalah. Kalau yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang perbedaan antara umat ini dan umat yang terdahulu itu ada, tapi sampai menentukan, apalagi nanti ujung-ujungnya dia akan mengetahui pembahasan tentang kapan terjadi hari kiamat, itu tidak dibenarkan. Nah, terus apa gunanya kita mengetahui hal tersebut? Antum diperintahkan untuk mempersiapkan diri, 30 tahun umurnya. Apa yang penting persiapan diri untuk menghadapi hari kiamat. Nah, para kawan ini. Ada pertanyaan? Ustaz, beberapa hari lalu saya bicara sama orang Imam Sufi gitu. Jadi dia bilang percuma Kalian suka film ya? percuma kalian punya ulama-ulama itu yang ahli ilmu kalau dia cuma syariat saja katanya. Dia tidak melangkah ke tarekat, makrifat. Dia bilang katanya itu katanya tidak bisa ini juga katanya. Jadi bagaimana kita mau kasih tahu orang kayak gitu? Kasih tahu mana dalilnya? Pembagian seperti itu. Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan masih memperhatikan sholat, sampai pingsan berkali-kali melaksanakan sholat. Kalau keyakinannya mereka, kalau orang sudah mencapai tingkatan yang tinggi tidak perlu sholat lagi, ini kufur dalam Islam. Orang yang mengatakan tidak wajib sholat. Nabi SAW sampai meninggal dunia sakit bangun untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mereka tidak meyakini hal tersebut. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi mereka meninggikan pemahaman mereka tanpa dalil, hanya sekedar dengan mimpi atau apa yang mereka dapatkan dari guru-gurunya. Kita katakan kalau cuma sekedar dari pemahaman kita sendiri, kita juga bisa punya mimpi sendiri, kita bisa bikin bangun pemahaman sendiri lewat mimpi kita masing-masing. Nah, oke, siapa ini? Orang yang meninggal dalam kesirikan tidak akan diampuni dosanya kecuali dari tobat. Kemudian dosa-dosa yang lain akan diampuni. Bagaimana hukum dengan orang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu, kadang dia melaksanakan sholat itu atau sholat Jumat, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak melaksanakan sholat lima waktu, kalaupun melaksanakan hanya sekali-sekali, apakah dia termasuk dalam kafir meninggalnya karena pembeda antara orang muslim dan non muslim adalah sholat. Iya, mayoritas ulama Saudi saat ini berpegang teguh dengan pendapat tadi, yaitu dikatakan kafir orang yang meninggalkan sholat meskipun dia tidak mengingkari kewajibannya. Ini juga merupakan pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, ya, dengan berpegang teguh pada hadis yang disebutkan tadi. Al-farqul ladzi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafar. Hadis riwayat Imam Muslim.
Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Adapun mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat itu kufurnya bukan kufur yang besar. Kufrun duna kufrin. Tidak dikatakan kufur yang membuat keluar dari Islam. Ya, ini perbedaan pendapat dalam masalah ini. Makanya kalau para ulama yang saat ini banyak menjadi rujukan fatwa di Arab Saudi, mereka mengatakan kufur yang membuat keluar dari Islam. Kayak orang seperti ini, kalau meninggal dunia ya disuruh, kalau melakukannya disuruh bertobat, kalau pemerintah muslim ya disuruh dia bertobat, kalau tidak bisa dibunuh. Ya, kalau meninggal dalam keadaan tersebut dikuburkan di selain kuburan kaum muslimin menurut pemahaman yang mengkafirkannya. Jadi perbedaan pendapatnya dalam masalah tersebut. Barakallahu fikum, kita cukupkan ya karena sudah waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.